Gongsi. Gongsi. Gongsi gongsi. Gongsi gongsi. Gongsi pancai. Gongsi pancai. Happy Chinese New Year. Tionghi tionghi. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke muka, duduk yang manis. Ya, kalau sudah duduk manis, ngapain? Anak-anak yang manis, apa kabarnya? Salam sukacita dan salam semangat. Anak-anak yang manis, pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya kepada anak-anak yang manis. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Ayo dihitung, berapa kali kita berdoa? 1, 2, 3, 4. Bisa jadi doa apa? Setelah bangun tidur, doa mungkin makan, doa mau belajar, doa mau bobok lagi, atau juga mungkin doa pribadi ingin ngobrol sama Tuhan. Ada banyak sekali peristiwa kita berdoa pada Tuhan karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Bahagia kan kalau dekat dengan Tuhan? Karena kita dari ini diajak untuk menjadi anak manis yang berbahagia. Berbahagia karena dekat dengan Tuhan. Anak manis yang bahagia adalah anak manis yang mau mendengarkan Tuhan. Mau mendengarkan Tuhan. Tuhan mengajak apa atas hidup kita? Menjadi anak yang manis kalau kemudian kita bisa membahagiakan orang lain di sekitar kita. Aku bahagia karena melihat orang tuaku bahagia. Aku bahagia karena melihat sahabat-sahabatku bahagia. Aku bahagia karena melihat sesama di sekitarku bahagia. Maka anak-anak manis, beranikah kita membahagiakan orang lain di sekitar kita? Bagaimana caranya? Dengerin mama papa, dengerin Tuhan, dan jangan kemudian nakal pada temannya, dan juga sapa teman-temannya, sobat-sobatnya dengan baik, dengan ramah, dan dengan senyuman dari anak-anak yang manis. Maka sangat bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Yuk jadi anak-anak manis yang bahagia dan bisa bikin Tuhan dan sesama kita bahagia. Salam bahagia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tokat menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tokat menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, telah dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, telah dihapuskan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kegiatan Bia Iman dari Gereja Katolik Bunda Maria, Kota Cirebon. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Ingat, selalu di rumah, tidak usah kemana-mana dulu, jaga kesehatan kita ya.
Kecuali ke gereja boleh nggak? Boleh dong. Nah, baik. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan BIA, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Bunda Maria. Terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami, kepada ayah bunda kami, kepada saudara-saudara kami, sehingga kami Kau berikan kesehatan yang luar biasa. Ya Bapa, sekarang kami akan mengikuti kegiatan BIA online. Tuntunlah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima dan juga mewartakan sabda-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, udah tidak sabar ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, kita langsung saja kita mulai kegiatan BIA online pada hari ini. Kita mulai. Halo adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Tadi kita sudah mulai BIA pada minggu ini dengan bernyanyi dan berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Adik-adik, Injil Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 17 ayat 20 sampai 26. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Hai Tika, kamu udah dari tadi ya di sini? Iya Virgin, aku udah dari tadi di sini. Oh ya, coba kamu lihat penampilanku hari ini. Ini loh bajuku, baju baru. Bagus kan? Bajuku ini dibelikan sama ayahku di luar negeri. Dan harganya juga mahal. Iya, sangat bagus bajumu. Kamu punya nggak baju yang bagus dan mahal seperti ini? Aku nggak punya. Aduh, kasihan banget sih kamu. Ya udah, aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut nggak?
ikut. Kenapa kamu nggak mau ikut? Ayo ngaku, pasti kamu nggak punya uang kan? Iya, aku nggak punya uang. Aduh, kasihan banget. Untung aja aku nggak terlahir sebagai anak orang miskin kayak kamu. Dadah. Benar-benar sombong si Virgin. Dan tega-teganya dia menghina aku. Kata-katanya membuat aku sakit hati. Tika, tadi aku makan makanan yang enak loh di kantin. Oh, gitu ya. Iya dong. Oh ya Tika, aku mau cerita sama kamu nih. Minggu depan ayahku mau membeli mobil baru. Liburan semester nanti, aku juga mau diajak jalan-jalan ke luar negeri sama ayah dan ibuku. Enak ya, jadi orang kaya seperti aku. Mau kemana aja tinggal pergi, mau apa aja tinggal beli. Aku punya segalanya. Iya. Kok jawabannya cuma iya aja sih? Kamu iri ya sama aku? Ya ampun Virgin, kenapa kok kamu ngomong gitu sama aku sih? Aku itu nggak pernah iri sama kamu. Ya udah deh. Oh ya, tugas kamu udah kamu kerjakan apa belum? Sudah aku kerjakan. Kalau punya kamu? Sudah juga dong. Coba aku lihat punya kamu. Ini nih, lihat aja. Yang nomor 2 itu salah Virgin. Bukan itu jawabannya. Sok tahu kamu. Punyaku ini udah benar. Asal kamu tahu ya, semua tugas yang aku kerjakan itu nggak pernah salah. Kamu ingat baik-baik ya, aku selalu benar dan nggak pernah salah. Ingat itu baik-baik. Virgin, kamu itu sombong banget sih. Selalu pamer kekayaan, terus udah salah dibilangin gak mau terima, dan merasa diri selalu benar. Kamu tahu gak kalau Allah itu membenci kesombongan? Tuhan sangat menentang sikap sombong, karena sikap sombong ini tidak akan memberikan dampak positif bagi yang menjalaninya, melainkan hanya membuat seseorang berada di dalam keburukan. Kesombonganmu itu membuat kamu selalu merendahkan orang lain. Bertobatlah Virgin. Aku minta maaf Tika, kalau selama ini aku sudah sering merendahkanmu dan bersikap sombong terhadapmu. Bagaimana caranya agar aku bisa mengatasi kesombongan dalam diriku, Tika? Ada beberapa cara untuk mengatasi kesombongan. Yang pertama, menyadari bahwa kesombongan ada dalam dirimu. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan untuk mengampunimu karena kesombonganmu. Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikanmu kemampuan untuk meninggalkan kesombonganmu. Yang keempat, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menyusun tembok perlindungan di sekeliling kita. Baiklah Tika, dan aku juga minta maaf ya sama kamu.
Mulai hari ini, aku akan berusaha untuk menghilangkan sikap sombong itu dalam diriku. Melalui pertolongan Tuhan, aku yakin dan percaya aku pasti bisa. Iya, Virgin. Nah, adik-adik, untuk renungan pada hari ini, silakan adik-adik menonton tayangan video berikut ini. Halo adik-adik, untuk penugasan minggu ini, adik-adik diminta untuk membuat gantungan berbentuk hati yang bisa diberikan kepada orang-orang yang tersayang. Nah, adik-adik, untuk menyiapkan penugasan minggu ini, silakan adik-adik mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Silakan dilihat bersama ya adik-adik. Nah, untuk bahan yang pertama, adik-adik menyiapkan kertas jilid. Nah, untuk kertas jilidnya, adik-adik bebas untuk menentukan warnanya. Nah, di sini kakak membuat warna orange, warna merah, warna biru, dan warna kuning. Nah, lalu yang berikutnya adik-adik mempersiapkan ballpoint, lalu yang ketiga penggaris, yang keempat header, yang kelima gunting, yang keenam itu tali bisa digantikan dengan tali benang ya adik-adik. Nah, lalu yang berikutnya adik-adik menyiapkan lem. Nah, itu bahan yang dipersiapkan untuk membuat penugasan minggu ini. Nah, sekarang adik-adik mari kita lihat cara pembuatannya ya. Nah, adik-adik setelah mempersiapkan alat dan bahan untuk penugasan minggu ini, kemudian kita mengukur kertas jilid berwarna yang sudah kita buat. Nah, yang pertama adik-adik membuat ukuran lebarnya 1 kali 30. Lalu di kertas yang kedua adik-adik membuat 1 kali 25. Lalu di kertas yang berikutnya adik-adik menyiapkan 1 kali 20, dan di kertas yang terakhir adik-adik menyiapkan ukuran 1 kali 15. Nah, setelah adik-adik menggunting dari kertas jilid yang sudah disiapkan, kemudian hasilnya seperti ini ya adik-adik. Tadi yang pertama ada 1 kali 30, 1 kali 25, 1 kali 20, dan 1 kali 15. Nah, dari keempat kertas jilid yang sudah kita buat, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Kita lipat seperti ini ya adik-adik. Kita lipat, lalu kita bagi rata. Nah, adik-adik setelah kita bagi rata, kemudian kita gunting tengahnya ya, begini adik-adik. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke kertas yang berikutnya. Untuk kertas yang berikutnya kita samakan juga seperti di kertas sebelumnya. Kita bagi rata lalu kita gunting. Dan untuk kertas berikutnya juga kita bagi rata. Dan kertas terakhirnya kita buat juga seperti itu, kita bagi rata. Nah, dan hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Jadi dari setiap kertasnya itu menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu adik-adik kita tempel dari sisi ujung ke ujung kertas yang sudah kita bagi tadi. Nah, yang pertama dari ukuran yang 1 kali 30 kita kasih lem dulu ya adik-adik. Seperti ini caranya. Nah, setelah itu kita ambil kertas yang berukuran 1 kali 25, kita tempel di sisi ujungnya. Kita tempel, lalu kita kasih lem lagi. Kita tempel kertas yang berukuran 1 kali 20. Nah, selanjutnya kita tempel untuk kertas yang terakhir, yaitu yang 1 kali 15. Nah, menjadi seperti ini adik-adik. Kemudian setelah itu, setelah semua tertempel dengan rapi, kemudian kita tarik lagi seperti ini. Kita kasih ujung lagi lemnya. Lalu kita tarik dari kertas yang kedua, kita tempel ke ujung di kertas yang pertama. Nah, kita lakukan sama
di kertas yang berikutnya. Terus kita lanjut lagi. Untuk kertas yang terakhir. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu untuk kertas yang berikutnya kita buat sama seperti yang sudah kita lakukan di awal. Nah, setelah terbentuk dua bagian seperti ini, kemudian adik-adik, setelah kita membuat dua bagian seperti ini, kemudian kita satukan kedua bagian tersebut, lalu kita tempel dengan benang yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya adik-adik, kita tempel menggunakan hektar yang sudah kita persiapkan. Setelah sudah tertempel, kemudian dari satu ujung yang ini dan ujung yang ini kita gabungkan menjadi satu bagian. Nah, setelah sudah bersatu dari sisi ujungnya, kemudian kita staples. Begini. Dan hasilnya seperti ini ya adik-adik untuk penugasan minggu ini. Ini bisa kita praktekkan nanti. Nah, adik-adik, untuk penugasan minggu ini bisa dibantu bersama orang tua ataupun kakaknya. Dan untuk penugasannya silakan dikumpul di nomor WA di bawah ini ya adik-adik. Kakak tunggu hasil penugasannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Aduh adik-adik, tidak terasa ya kegiatan hari ini sudah mau berakhir. Oke, tidak apa-apa ya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam kegiatan BIA Online Paroki Gereja Bunda Maria Kota Cirebon ya. Jadi selalu ikutin ya. Tetapi sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Bunda Maria. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami sudah mengikuti kegiatan BIA Online pada pagi hari ini. Kiranya sabda-Mu pada hari ini menjadikan kami semakin dekat dengan-Mu dan bisa mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Ya Bapa, ya Bunda Maria, sekarang kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati keluarga kami. Bunda Maria, dampingilah kami selalu, putra-putri. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, nih bener-bener ya, sekarang kegiatan kita sudah selesai nih. Nah, kita akan berjumpa kembali minggu depan di kegiatan BIA Online Gereja Katolik Bunda Maria Cirebon. Selalu ikutin terus ya. Dadah.